Halo teman-teman, balik lagi di podcast STHB, Podcast Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Kali ini aku ditemenin sama seseorang yang udah lama juga jarang. Kemarin baru ada sih beberapa kali ya. Tapi nggak full time, part time. Nggak full time, part time. Kita anak part time. Bang Dimas. Halo guys. Nah terus kebetulan hari ini juga kita didampingi dalam pembahasannya ya, didampingi oleh Ketua Senat STHB dan juga Ketua dari DPM. Nah, nih ada ketua Senat sama ketua DPM. Mau ngebahas apa nih? Biasanya sih kalau udah kayak gini berarti ngebahas tentang organisasi mahasiswa. Oh iya itu. Itu salah satu hal yang nggak kalah penting di perkuliahan nih. Jadi nggak di sekolah tuh mungkin ada organisasi tapi beda gitu kalau misalkan di kampus tuh ada organisasi kemahasiswaan yang melengkapi perkuliahan kita semua. Oh iya, berarti di luar akademiknya gitu. Ya betul, karena kan nggak cuma akademik yang penting, ada soft skill dan lain-lainnya yang bisa kita pelajari di organisasi. Iya. Ya udah deh, biar nggak lama-lama ya, kita langsung sambut dulu aja, kita bincang-bincang sama Ketua DPM dan Ketua Senat Senat. Mahasiswa Gimana STHB. kabarnya Teh Kang? Halo teman-teman, sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu mungkin ya. Nama saya Handika, mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Kebetulan untuk tahun ini saya diamanati sebagai Ketua Senat Mahasiswa periode 2022-2023. Sekian. Boleh Teh? Oke. Perkenalan dulu. Tadi sempat tanya ya kabarnya ya baik apa Iya, enggak? kabarnya gimana? Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asmi Adriani selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung periode 2022-2023. Saat ini juga saya sebagai mahasiswa umum di semester 6 menuju 7. Wow. Jadi udah hampir-hampir akhir lah semesternya. Tapi masih berorganisasi gitu kan ya. ya itu apa namanya? Itu semester-semesternya akhir-akhir organisasi biasanya kan semester Biasanya, segitu ya. tapi ada juga yang melanjutkan Iya, lagi. melanjutkan Itu lagi, gimana kepribadinya Gimana sendiri. kepribadian. Nah, kita banyak basa-basi. Banyak Nah, basa-basi, kita tuh mau nanya dulu nih. Sebenarnya kan tadi udah disebutin ketua DPM, ketua Senat. Senat Nah, itu tuh apa sih? Nah, mungkin bisa langsung aja lah, tanya ya ke orangnya. Dari bisa. siapa dulu ya nih? Satu-satu mungkin boleh dari Sweet gimana? Sweet Wah. mah aman ya. Jangan banyak gimmick ya, langsung aja. Boleh dari yang ujung dulu yang paling ganteng. Ya, Senat itu apa sih Kang? Gitu. Sebelum kita lanjut mungkin ya teman-teman terkait Ormawa yang ada di STHB, mungkin saya akan sedikit mengulas mengenai Senat Mahasiswa itu apa gitu. Mungkin secara garis besar Senat Mahasiswa adalah lembaga eksekutif mahasiswa intrakampus yang mana boleh dibilang Senat Mahasiswa itu organisasi tertinggi lah dari bidang eksekutif, mungkin segitu mungkin ya. Oke, jadi Senat Mahasiswa tuh kalau di kampus lain tuh kayak BEM mungkin kali ya? Betul. Oh, badan eksekutif, Ya. karena tadi kan paling tinggi di eksekutifnya. Nah, kalau DPM sendiri tuh apa tuh? Nah, kalau secara garis besar, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa itu sendiri merupakan unsur organisasi kemahasiswaan yang merumuskan garis-garis besar program kemahasiswaan dan juga sebagai pengawas organisasi kemahasiswaan. Jadi biasanya kalau di negara tuh pengawas tuh kayak legislatif Iya, ya? legislatif. Oh, jadi Senat itu sebagai eksekutifnya dan DPM itu sebagai legislatifnya ya? Tuh. Jadi kayak miniatur negara gitu dong? Miniatur negara. Nah, kalau misalkan bicara lembaga dan lain-lain, berarti ada tugas sama fungsinya itu kan? Iya dong, masa kalau nggak ada tugas dan fungsinya berarti mereka mau ngapain gitu kan? Iya. Nah, mungkin boleh satu-satu sekarang dibalasnya dari yang tengahnya dulu, dari tetehnya gimana ini. Boleh, kalau dari Dewan Permusyawaratan sendiri tupoksinya yaitu yang paling pertama yaitu mengawasi Senat Mahasiswa dan juga mengawasi internal dari DPM sendiri. Terus yang kedua yaitu sebagai penyalur aspirasi dari mahasiswa, entah itu aspirasi untuk lembaga kampus maupun lembaga-lembaga yang ada di kampus. Dan juga sebagai wadah untuk mahasiswa untuk audiensi dengan lembaga dan lain-lainnya. Dan juga terlebih juga Dewan Permusyawaratan sendiri itu merumuskan juga tata tertib untuk mahasiswa. Gitu. Jadi bener-bener kayak legislatif gitu, bikin aturan. Iya. Terus jadi penyalur suara gitu untuk ke yang lebih tinggi lah biasanya kan sebutannya kayak gitu. Kalau dari Senat sendiri gimana tuh?
Mungkin kalau dari Senat sendiri, Senat mempunyai beberapa tugas lah ya. Mungkin saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Untuk Senat mahasiswa sendiri itu boleh dibilang apa ya? Sebagai pembina dari UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di STHB. Nah, kemudian di samping itu juga Senat mahasiswa mempunyai wewenang ataupun tugas yang mana monitoring kegiatan-kegiatan UKM, kemudian keuangan UKM, kemudian program-program apa saja yang dibuat oleh UKM itu istilahnya dipantau oleh Senat mahasiswa itu sendiri, karena memang dari Senat sendiri ada beberapa bidang yang bersangkutan gitu. Kemudian dari Senat mahasiswa sendiri, istilahnya Senat sebagai jembatan lah secara administratif antara UKM dengan kelembagaan yang ada di STHB. Mungkin itu secara garis besar tugas dan wewenang Senat mahasiswa. Oke, tadi ada disinggung nih UKM. Nah, emang ada berapa UKM sih di STHB itu? Ada apa aja tuh UKM di SHB itu, Kang? Oke, terkait UKM, teman-teman yang saat ini ada di STHB, yang saat ini aktif di STHB, yang pertama itu ada UKM HIPMI, yang kedua ada UKM PMK, yang ketiga ada Menwa, Resimen Mahasiswa, yang keempat ada UKM Futsal, yang kelima ada UKM PSM, Paduan Suara, yang keenam ada UKM Mokoplas, yang ketujuh ada UKM Mapala, yang mana memang ini cukup menarik teman-teman. Jika misalkan ada yang mau daftar nih ke SHB, memang di SHB itu berbagai macam lah, karena memang dari masing-masing UKM tersebut mempunyai karakter yang berbeda gitu. Contohnya yang tadi ada, kalau misalkan secara keagamaan ada gitu kan, secara olahraga ada, kemudian secara akademik ada, kemudian secara seni ataupun paduan suara ada gitu. Kemudian yang suka Naik gunung naik gunung gitu kan, pecinta alam istilahnya gitu. Ada juga kan tadi yang saya sebutkan. Mapala itu ya, Kang ya. Jadi karena di STHB itu kita nggak cuma belajar soal hukumnya doang berarti ya? Iya. Ya, betul. Belajar kalau misalkan dilihat-lihat gitu ya, UKM organisasi mahasiswa itu lebih ke untuk yang akademi dan non akademinya itu ya, maksud aku. Yang satu untuk fokus ke mata kuliahnya, yang satunya lagi kegiatannya. Iya, udah ada keagamaan dan lain-lain. Iya, ada olahraga. banyak cabangnya gitu. Juga Cabang lagi. Nah, terus kan tadi kita udah tahu nih, ada senat ketuanya, di bawahnya ada ketua DPR. Pasti di bawahnya tuh ada Ada kan? bagian-bagian Nah, kita pengen tahu lain nih, ya? di bawah ketua itu ada bagian apa aja sih? Mungkin dari DPM dulu boleh? Boleh nih? Kalau dari DPM sendiri itu ada 4 komisi, disebutnya komisi. Ada komisi 1 itu legislasi. Komisi 2 itu pengawasan, komisi 3 itu aspirasi, komisi 4 itu infokom. Nah, nggak beda jauh lah sama DPR. Iya benar, ada komisi-komisinya Iya. gitu ya, betul. Jadi yang legislasi itu tadi bikin aturan, Iya. aspirasi yang nerima masukan-masukan. Iya, masukan dari mahasiswa. Terus tadi ada apa lagi? Pengawasan, Ada pengawasan. ya? Sama lagi infokom, informasi berarti Ya, ya? informasi dan komunikasi. Nah kegiatannya itu apa aja sih dari antar komisi itu? Nah, dari antar komisi itu kita juga mempunyai proker. Ada program kerjanya? Iya, dari mulai webinar. Terus webinar tuh biasanya dipegang sama komisi 1. Kalau nggak 1, komisi 2 biasanya. Webinarnya tentang hukum biasanya. Lalu setelah itu ada evaluasi 100 hari kinerja Senat. Itu biasanya yang megang dari pengawasan, karena kan mengawasi langsung Senat kan. Lalu setelah itu kita juga ada pengkaderan. Itu pengkaderan untuk mengkader kader-kader yang ada di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Untuk regenerasi Iya, ya? regenerasi. Lalu yang kelima ada penyuluhan hukum. Jadi kita menyuluhkan hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang ada di desa ataupun yang ada di kota, tapi yang mungkin masih memiliki keterbelakangan hukum. Masih awam lah Iya, soal masih hukum. awam. Lalu yang terakhir itu ada laporan pertanggungjawaban. Nah, itu di situ tuh laporan pertanggungjawaban dari Senat mahasiswa sendiri. Oh, kirain tadi awalnya laporan pertanggungjawaban DPM-nya sendiri. Oh, ternyata dari senatnya Di sendiri. Senatnya gitu. Iya. Karena kan kita sebagai lembaga pengawas gitu bagi Senat mahasiswa.
Gitu. Oke. Kalau dari Senat sendiri gimana? Oke, kalau dari Senat sendiri, kebetulan untuk di tahun ini Senat mahasiswa tuh ada 3 kementerian, yang mana untuk struktural itu sendiri ada ketua, kemudian sekretaris jenderal, kemudian ada sekretaris 1 dan 2, kemudian ada bendahara, dan untuk dari kementerian itu sendiri ada Kementerian Dalam Negeri yang mana itu membawahi kepala bidang UKM dan juga kepala bidang minat dan bakat. Nah, di samping itu juga ada Kementerian Informasi dan Komunikasi yang mana kementerian tersebut membawahi satu kepala bidang, yaitu kepala bidang komunikasi dan informasi gitu kan. Kemudian dilanjut kepada Kementerian Luar Negeri, yang mana untuk Kementerian Luar Negeri itu sendiri membawahi beberapa bidang ataupun beberapa kepala bidang. Yang pertama ada kepala bidang hubungan eksternal, kemudian ada kepala bidang kajian dan aksi strategis, dan juga ada kepala bidang hubungan alumni dan kerjasama. Mungkin gitu secara struktural. Jadi aku kira pertamanya cuman ya kayak eksekutifnya tuh tadi presiden mahasiswa tuh, terus legislatifnya ketua. Ternyata di komisinya juga sama kalau di Senat menterinya juga ada ya. Bener-bener mirip negara banget ya. Benar sih Kang. Aku sih tadi sedikit nyimpulin dikit mungkin ya. Berarti kalau misalkan DPM sama Senat itu perbedaannya hanya di kalau untuk DPM itu mahasiswa secara umum, kalau untuk Senat itu mahasiswa tapi ruang lingkupnya itu yang terjun di dalam UKM gitu ya. Oh gitu iya. Terus tadi aku keinget tadi bilang regenerasi ya. Regenerasi. Nah, Ya, kita ingin tahu nih gimana sih cara DPM ataupun Senat meregenerasi atau mencari kandidat baru untuk di periode selanjutnya. Dari mana dulu nih? dari Senat dulu gantian. Nah, di Senat. boleh. Untuk Senat sendiri, untuk bagaimana cara istilahnya agar mencari regenerasi selanjutnya Senat yang akan datang, yaitu dengan cara kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin belajar bareng, ingin meningkatkan potensi dirinya masing-masing. Kami membuka open recruitment staff, yang mana staff itu sendiri dapat membantu kepala bidang masing-masing. Kemudian di samping itu juga kami memberi arahan ataupun pelajaran-pelajaran terhadap staf-staf yang akan mengikuti Senat mahasiswa, mungkin gitu kan. Terus kalau untuk pemilihan ketua dan jajaran-jajarannya itu gimana? Oke, untuk pemilihan ketua Senat sendiri di STHB ada yang namanya PPU. Nah, PPU itu sebagai istilahnya wadah untuk pemilihan ketua Senat dan juga anggota DPM ya. Nah, yang pertama untuk calon ketua Senat itu sendiri melakukan pendaftaran mungkin ya. Yang pertama melakukan verifikasi terkait syarat apa saja. Kemudian ada debat terbuka dan tertutup. Kemudian ada bukan debat tapi kampanye terbuka ataupun kampanye tertutup, dan juga ada debat para calon gitu. Nah, kemudian ada pemilihan gitu untuk masyarakat STHB ataupun mahasiswa umum STHB untuk memilih calon pemimpin yang selanjutnya gitu. Mungkin gitu. Kalau untuk yang tadi menteri-menteri terus kepala bidang itu sama dipilih juga atau bagaimana? Oke, terkait anggota Senat, kebetulan dari ketua sendiri punya hak prerogatif yang mana ketua dapat memilih siapapun ataupun siapa saja yang dapat mengisi menteri-menteri ataupun bidang-bidang apa saja yang ada di Senat. Karena dari hak prerogatif itu sendiri, ketua Senat bebas memilih orang untuk menempati
suatu posisi yang ada di senat mahasiswa gitu. Oh, jadi nggak ada misalkan kalian ada open recruitment, daftar, tapi ini mah gimana yang menang aja gitu ya, menang dari PPU itu ya? Oh, kebetulan itu ada beberapa opsi lah untuk pemilihan ketua senat itu sendiri. Biasanya ada juga melalui open recruitment. Itu tergantung ketua senat itu sendiri gitu. Ataukah mau secara rekomendasi ataupun melalui open recruitment itu sendiri, paling itu sih. Berarti tergantung kebijakan, Ya, betul. kebijakan dari presmanya gitu. Oke. Nah, kalau dari DPM gimana tuh? Kalau dari DPM sendiri untuk keanggotaan tetap kita mengikuti pemilihan umum yang ada di STHB. Yang tadi disebutkan ya, Iya, PPU tetap itu. mengikuti pemilihan. Karena kan kuota kita tuh untuk kursi itu 25 orang. Jadi semisalnya nanti di pemilihan itu masih banyak kursi kosong, maka mau tidak mau kita membuka open recruitment kalau nggak menggunakan hak prerogatif dari ketua sendiri untuk mengambil anggotanya. Oh, Untuk anggota. jadi ada slot kosong 25, terus nanti ada pemilihan. Iya. Kalau misalkan cuma 15 gitu yang daftar, berarti sisanya gimana ketuanya juga? Iya, gitu. Kalau untuk pemilihan ketuanya sendiri, untuk DPM itu dipilihnya melalui internal. Jadi dari anggota DPM sendiri yang memilih ketuanya siapa. Oh, jadi udah ada anggota-anggota DPM, udah jadi anggota DPM, udah itu baru dipilih ketuanya siapa di antara Iya, itu. melalui sidang. Di Ada sidangnya? Ada sidang umum dan sidang tahunan. Gitu. Nah, terus tadi banyak disinggung PPU, mungkin kan kalau saya tidak salah PPU itu ada sangkut paut sama DPM-nya ya? Atau gimana tuh kalau boleh tahu? Oh, kalau untuk PPU sendiri itu tuh ada sangkut pautnya dengan DPM itu sebenarnya enggak sih. Karena untuk PPU sendiri itu ada steering komitenya dan memang steering komitenya itu didapatkan itu dari anggota DPM, namun yang sudah dinonaktifkan. Jadi kami juga takut kan kalau misalnya kita sebagai DPM nih jadi tapi sebagai steering komitenya juga nanti dikiranya kita ikut campur gitu. Jadi sebenarnya dia tuh awalnya anggota DPM, udah itu Iya. dia dinonaktifkan, jadi nggak ada tugas lah di DPM-nya. Iya, nggak Dan ada. dia jadi PPU-nya sebagai Iya, SC gitu. Iya, sebagai steering komitenya. Oh, jadi PPU tetap netral lah Iya, sebutannya. Oke gitu kan ya. Iya, aku juga sih baru denger, berarti mirip-mirip lah ya kalau kayak di negara kita tuh apa? KPU. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Secara sistem juga mirip-mirip lah ya, Mirip-mirip. persis banget gitu. Jadi kayaknya kalau buat teman-teman yang mau terjun politik atau mau nggak usah jadi terjun politik deh, mau jadi masyarakat yang bernegara itu harus ikut organisasi kemahasiswaan. Jadi biar tahu ya nggak? Ya nggak sih? Biar tahu juga Ya, ya. betul. Latihan dulu. Latihan dulu, tutor dulu. Karena memang yang kita harus ketahui bahwasanya alasan untuk teman-teman barangkali ada yang masih bingung manfaat organisasi yang ada di kampus itu apa sih gitu. Karena yang kita bedakan adalah yang ada dalam kehidupan kampus sehari-hari ada secara akademik yaitu ya kuliah biasa gitu. Kemudian ada non akademik juga yaitu mempelajari terkait organisasi. Nah, manfaat dari non akademik itu sendiri yang kita dapatkan nantinya itu bisa mengasah soft skill lah gitu. Ataupun karakter dari masing-masing individu gitu. Karena memang dalam dunia kerja ya kita tidak cukup hanya dengan materi saja gitu kan. Ya betul banget. Kita harus dalam organisasi juga ada yang namanya rapat, kemudian ada dan sebagainya, ada sidang dan sebagainya. Makanya kita harus mengikuti organisasi mahasiswa yang ada di STHB karena mungkin sistem kerja juga tidak jauh beda lah dengan sistem keorganisasian gitu. Ada rapat, ada sidang dan sebagainya. Mungkin gitu sih. Berarti untuk mengasah soft skill dan Ya, pengalaman betul. mungkin ya Kang ya. Mungkin dari Ketua DPM ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton gitu. Nah, untuk teman-teman yang nonton, entah itu mahasiswa yang sekarang sedang aktif ataupun calon mahasiswa yang akan mendatang, semoga kalian jangan menjadi mahasiswa yang apatis. Mengikuti kegiatan kampus itu tidak merugikan loh, justru menambah skill yang lain-lain. Jadi selain skill akademik, kita pun mendapatkan skill non-akademik gitu. Jadi untuk calon mahasiswa yang akan datang ataupun mahasiswa yang sedang aktif saat ini, yang mungkin semesternya belum semester akhir, mungkin boleh mengikuti UKM maupun Ormawa yang ada di kampus ini. Mungkin satu kali lagi lah. Boleh, boleh. Karena istilahnya banyak sekali stigma-stigma masyarakat ataupun mahasiswa
bahwasanya wah ikut organisasi itu bisa mengganggu akademik gitu. Nah, sebetulnya fakta lapangan yang terjadi di sistem keorganisasian yang mana dari kegiatan-kegiatan organisasi pun tidak pernah gitu mengganggu sistem pembelajaran ataupun bentrok dengan waktu ketika kita kuliah gitu. Kemudian dalam organisasi itu sendiri ada yang namanya istilahnya diskusi lah terkait mata kuliah ataupun diskusi-diskusi terkait isu-isu dan sebagainya. Maka dari itu ya ayo gitu kita istilahnya jangan sampai takut, wah kalau ikutan organisasi saya akademik saya terganggu. Itu tergantung diri kita sendiri bagaimana cara memanage waktu gitu kan. Mungkin itu aja sih. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya organisasi itu nggak bikin kalian malah jadi keteteran di akademik, Ya. malah membantu kalian Ya, untuk betul. lebih baik. Jadi bukannya mengurangi akademik, nambah non akademik yang soft skill itu, tapi Ya. kalian punya akademik ditambah lagi soft Betul, skill. betul. Jadi mungkin kalau kalian punya teman-teman nilainya 1, kalian punya 1,5 lebih daripada teman-teman yang lainnya. Jadi di dunia kerja juga bisa dapat pengalaman yang lebih gitu kan ada. Kalau saya tangkap ya dari Iya, Akang iya, Teteh iya. sebutkan ini. Berarti ya itu kelebihannya gitu ya mengikuti Betul. kayak gitu. Oke deh, mungkin pengen ngobrol banyak lagi sebenarnya sih ya. Cuma emang udah harus ditutup kali Kang Dimas ya. Padahal ini obrolan tidak cukup dalam 1 minggu lah. Iya, Ya, betul. Nggak betul. cukup ini obrolan. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya-nanya harus langsung masuk ya ke organisasi Ya, Jabarnya Kang betul. Teh. Betul. Atau Kang Dimas boleh juga lewat kolom komentar. Boleh banget kalau misalkan pingin tahu lebih dalam, komen nanti di bawah biar kita bikin adain lagi part 2-nya. Duanya. Dan juga jangan lupa untuk di like biar kita semakin semangat bikin Ya. video Betul. kayak gitu. Ya, mungkin udah cukup ya Kang Siap. Dimas ya. Kang Handika, Siap. Teh Yasmin, terima kasih banyak Terima udah kasih berkenan juga. hadir Terima kasih di juga. acara podcast kali ini. Dan juga nggak lupa Kang Dimas, terima kasih juga ke Ika yang udah nge-support acara ini. Ya betul banget. Ika selalu mensupport adik-adiknya. Adik-adiknya itu kakak-kakak kita, Ika Iya. STHB lebih tepatnya ya. Misalnya Ika kan banyak ada dari kampus lain. Iya. Mungkin. Kayak gitu. Oke deh. Baik, mungkin sekian teman-teman dari acara kali ini. Kalau misalkan suka dengan videonya jangan lupa untuk di like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa juga buat share biar orang-orang pada tahu gitu ada podcast tentang pembahasan kali ini. Mungkin sekian, terima kasih. Dadah. Nah. Dah.